Bocah ini bilang sekolah itu scam atau tipuan. Sedang ramai teman-teman, anak muda yang bilang bahwa sekolah itu scam atau tipuan. Gini, gua akan membahas hal ini dari beberapa hal ya. Jadi ini anak muda, saya bilang berkualitas ya teman-teman. Dia memiliki pengalaman yang baik dalam bidang ekonomi praktis, investment, dan bisnis. Saya amati portofolionya juga cukup baik ya. Dia sudah memiliki perusahaan yang bernama Ternak Uang di usianya yang masih 20-an tahun tuh. Baik, kita akan bahas apakah benar yang dikatakan si Ronald Timothy ini bahwa sekolah itu scam atau penipuan. Pertama, yang melatar belakangi si Ronald Timothy berkesimpulan bahwa sekolah itu tipuan teman-teman adalah bahwa dia memiliki beberapa pengalaman buruk terkait sikap guru kepada dirinya ya. Dia bercerita melalui beberapa videonya bahwa dia pernah tidur karena lelah teman-teman. Dan gurunya menegurnya dengan kata yang kurang membangun. Mau jadi apa kamu tidur di kelas? Seperti itu tegurannya. Kemudian ketika dia tidak bisa membayar pembayaran sekolahnya, dia merasa didiskriminasi oleh pihak sekolahnya itu. Jadi itu pengalaman-pengalaman yang saya tangkap dari beberapa pernyataan si Ronald Timothy ini. Kedua, dia juga merasa menjadi korban sistem pendidikan teman-teman, di mana dia mendapatkan ilmu tentang uang dan mindset tentang uang dari belajar secara autodidak atau mandiri itu ya. Membaca buku, mengamati orang-orang sukses, dan dari pengalaman-pengalaman saat dia bekerja, yang mana hal itu dia rasa tidak dia dapatkan dari bangku sekolah. Kira-kira sederhananya seperti itu yang saya tangkap. Dua hal itu teman-teman saya kira menjadi basic yang paling fundamental si Ronald Timothy ini menyimpulkan bahwa sekolah itu scam atau penipuan. Baik, sekarang apakah benar apa yang dikatakan si Ronald bahwa sekolah itu scam? Jawaban saya tidak benar. Mengapa? Yang pertama, sistem pendidikan kita dari tahun 2013 itu teman-teman sudah dirancang oleh para pakar yang diinisiatifi oleh Bapak Muhammad Nuh ya, yaitu Menteri Pendidikan era Pak SBY. Saat itu kurikulum yang sebelumnya KTSP yang terfokus pada kognitif dirubah menjadi lebih komprehensif tuh, yaitu aspek pengetahuan, sikap, dan skill. Di mana kurikulum tersebut teman-teman diinisiasi agar para pelajar itu bisa bersaing secara global ya, pada semua bidang terkhusus sains dan teknologi. Namun untuk mencapai hal itu teman-teman tidak semudah yang Ronald pikirkan tuh. Tidak semudah membalikkan telapak tangan ya. Karena untuk mencapai semua tujuan tersebut itu harus mempersiapkan semua komponennya. Infrastrukturnya harus mendukung secara nasional ya. SDM-nya harus memiliki kapasitas dan kualitas. Dukungan pemerintah, kebijakan, semua harus menunjang untuk mencapai pendidikan nasional yang berkualitas global. Jadi tidak semudah itu, Ronald. Bahkan sampai sekarang problematika pendidikan di Indonesia itu masih sangat banyak sekali. Karena kita negara yang cukup besar dan negara kepulauan. Ya meskipun perlahan sudah mulai dicari jalan keluarnya oleh Mas Menteri ya, Pak Nadiem Makarim dengan produk kurikulum merdeka, program guru penggerak, dan program sekolah penggeraknya itu. Jadi pemikiran tentang tantangan masa depan, tantangan global, dan lain-lain yang diusung Ronald itu sudah dipikirkan oleh para pakar tuh dengan produk kurikulum. Yang setahu saya mulai diimplementasikan pada kurikulum 2013. Jadi bukan sekolah itu scam ya Ronald, tapi produk brilian kurikulum kita masih belum bisa dilaksanakan secara baik tuh oleh sistem pendidikan kita. Dan masih ribuan atau bahkan ratusan ribu lebih sekolah yang belum siap secara mutu itu untuk mencapai hal tersebut. Ya kalau kita menyebut sekolah itu sudah include di dalamnya ya, yaitu manajemennya, infrastrukturnya, dan SDM-nya. Banyak yang belum siap di situ. Bisa jadi yang dimaksud Ronald itu bukan sekolahnya yang scam, tapi kompetensi guru yang belum mencapai mutu yang baik. Begitu, Ronald. Kemudian yang kedua, sekolah itu bukan tempat mencari kekayaan. Ini harus digarisbawahi. Tapi tempat untuk belajar bagaimana menyelesaikan problem hidup. Jadi kita itu juga harus bisa membedakan mana kemampuan mendapatkan uang dan kemampuan berpikir. Sekolah bukan tempat yang dibangun untuk menciptakan orang-orang kaya. Bukan itu tujuan dibangunnya sekolah, diciptakannya sekolah. Melainkan diciptakan
yaitu untuk menciptakan orang-orang yang berpikir kritis. Ini yang harus digarisbawahi. Sekolah tidak mencetak Anda kaya dan tidak menjamin Anda kaya. Itu bukan tujuan dibangunnya sekolah atau university. Tapi sekolah memberikan fasilitas Anda untuk mengoptimalkan potensi Anda dalam berbagai bidang yang kemudian hasil belajar dan berpikir Anda tersebut dapat memberikan perubahan untuk diri sendiri, lingkungan, bahkan dunia itu. Sedangkan kaya itu bonusnya. Jika semua pelajar yang sekolah diarahkan seperti pemikiran Ronald Timothy, harus kaya, harus menjadi investor handal, hebat kripto, jago kripto, mampu menciptakan bisnis, maka akan rusak tatanan dunia ini. Karena semua diarahkan pada kapitalisasi itu. Maka siapa yang akan meneliti geologi? Siapa yang mengembangkan sains? Siapa yang menciptakan teknologi masa depan? Siapa yang memahami ilmu bencana? Siapa yang memahami ilmu arsitektur masa depan? Dan lain sebagainya dalam berbagai disiplin keilmuan. Sekolah itu diciptakan untuk mencetak generasi-generasi ahli yang dapat memberikan problem solving untuk kemaslahatan umat manusia. Contohnya lampu, listrik, jembatan, mobil, pesawat, handphone. Semua itu adalah produk intelektual. Dan itu dilahirkan dari sekolah. Maka dari itu kita kembali pada teori dasar humanisme. Bahwa manusia itu adalah makhluk sosial sekaligus makhluk ekonom. Mereka saling terhubung satu sama lain dan saling melengkapi. Itu adalah fundamental dari manusia. Entrepreneur misalnya dilengkapi oleh pakar atau ahli dalam keilmuannya. Begitu sebaliknya. Sedangkan kaya adalah bonus dari hasil berpikir, hasil dari keilmuan yang dikembangkan melalui disiplin entrepreneurship itu. Saya sangat appreciate dengan pemikiran kritis si Ronald Timothy ini ya. Pemikirannya melebihi pemuda seusianya tuh. Bahkan mungkin pada bidang-bidang tertentu dia sangat profesional. Jadi kita apresiasi. Namun untuk Ronald juga jangan menutup diri untuk kritik dan belajar pada berbagai macam perspektif gitu ya. Sehingga kita mengkaji suatu variabel itu lebih objektif, bukan menurut opini kita pribadi. Oke, saya Agus Rofi. Salam pendidikan.